Cara mudah sholat khusyuk disarankan mengikuti secara berurutan. Bagian 4. 17. Suka menggunjing, membicarakan aib orang lain. Penyakit hati orang yang suka menggunjing atau membicarakan aib atau keburukan orang lain dalam Islam disebut dengan ghibah. Layaknya adalah seperti seseorang memakan daging bangkai saudaranya sendiri. Dosa ghibah ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum orang yang digunjingi tersebut mau memaafkan dosa orang yang telah menggunjinginya. Sedangkan dosa kita kepada Allah amat mudah untuk meminta ampunan kepadanya, karena Allah itu Maha Pengampun. Sementara dosa yang telah kita lakukan terhadap orang lain tersebut, Allah tidak akan mengampuni dosa kita sebelum si penggunjing itu sendiri meminta maaf kepada orang yang digunjinginya, dan kemudian yang bersangkutan bersedia memaafkannya. Untuk perbuatan ini, Allah telah berfirman dalam surat Al-Hujurat yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang." Quran Surat Al-Hujurat 49-12. Penyakit hati bagi orang yang memiliki sifat suka menggunjing atau menceritakan aib keburukan orang lain ini sangatlah berbahaya. Adapun bahaya menggunjing yakni antara lain adalah dapat menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan dengan orang yang digunjing, memutuskan tali persaudaraan di kalangan sesama manusia, dan tidak tertutup juga kemungkinan dapat menimbulkan perbuatan fitnah terhadap orang yang digunjing, di mana Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, "Tahukah kamu apakah menggunjing itu?" Sahabat berkata, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Lalu Nabi bersabda, "Yaitu kamu menceritakan tentang saudaramu mengenai hal-hal yang dibencinya." Kemudian sahabat bertanya lagi, "Bagaimana jika yang saya katakan itu sebetulnya terdapat pada saudara tersebut?" Nabi menjawab, "Jika yang kamu katakan itu ada padanya, berarti kamu telah menggunjingnya. Dan jika tidak seperti apa yang kamu katakan itu, sungguh kamu telah berbuat dusta tentang dirinya. Kamu telah memfitnah." Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, dan Nasai. Dan sebagaimana telah dijelaskan juga dalam hadis Nabi SAW dari Jabir dan Abu Said berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Jauhilah olehmu sifat ghibah, karena ghibah itu lebih besar dosanya daripada zina." Ditanyakan kepada Rasul, "Bagaimana bisa?" Rasulullah menjawab, "Seorang laki-laki berzina kemudian bertobat, Allah akan mengampuni kepadanya, dan orang yang mempunyai sifat ghibah, Allah tidak akan mengampuninya sehingga temannya mau mengampuninya." Ghibah yang dibolehkan. Dalam ajaran Islam, ghibah diartikan adalah merupakan suatu perbuatan seseorang yang suka membicarakan aib atau keburukan orang lain, yang dalam menceritakan hal keburukan orang lain tersebut dilakukan tanpa tujuan yang perlu dan mendesak, sedangkan orang yang bersangkutan tidak ada pada saat orang tersebut membicarakan dirinya. Itulah yang dimaksud dengan ghibah. Sementara apa yang kita bicarakan tentang dirinya, sama sekali ia tidak suka diketahui oleh orang lain, meskipun yang diceritakan itu adalah benar. Sehingga Allah pun telah menetapkan bahwa ghibah itu
diibaratkan sama dengan perbuatan memakan bangkai saudaranya sendiri. Karena si bangkai sama sekali tidak tahu siapa yang memakan dagingnya. Ini sama halnya dengan orang yang hidup juga tidak mengetahui siapa yang telah menggunjing atau membicarakan dirinya. Gibah dan memfitnah, menceritakan aib dan menuduh tanpa bukti sama haramnya. Namun gibah masih dibolehkan bila ada maksud dan yang dibenarkan oleh agama, yaitu dalam 6 keadaan dan situasi sebagaimana telah dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah. 6 keadaan dan situasi yang dibolehkan menyebutkan aib orang lain itu adalah sebagai berikut. 1. Mengadukan hal sesuatu perbuatan kejaliman atas dirinya kepada penguasa atau kepada pihak yang berwenang, dengan maksud agar orang yang menjaliminya dapat dihukum untuk kemudian berubah menjadi orang baik. 2. Meminta pertolongan pada orang lain, agar orang yang dibicarakan disebutkannya dapat diberi nasihat untuk berubah dari perbuatan mungkar itu dan kembali kepada jalan yang benar. 3. Untuk meminta petunjuk, nasihat, dan pandangan atau pendapat pada seorang mufti. Bagaimana caranya agar dia dapat lepas dari sifat kejaliman yang telah dilakukan oleh seseorang itu padanya. 4. Mengingatkan pada umat Islam tentang suatu hal kejelekan seperti mengungkap jeleknya hafalan seorang perawi hadis. 5. Membicarakan orang yang terang-terangan berbuat maksiat. Yang dibicarakan itu hanyalah khusus terhadap perbuatan maksiat yang telah ia lakukan itu saja, tidak atau bukan merembet pada masalah lainnya. Begitu juga berlaku hal yang sama, hanya diceritakan khusus tentang perbuatannya saja, tidak yang lain. Terhadap penjelasan gibah yang dibolehkan dan telah disebutkan pada poin-poin yang dipaparkan dalam uraian ini, dari angka 1 sampai dengan angka 6. Menyebut orang lain dengan sebutan yang ia sudah ma'ruf dengannya, seperti menyebutnya si buta. Namun jika ada ucapan yang bagus, itu lebih baik. Sahih Muslim. Berdasarkan ke-6 alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, maka gibah atau menggunjing keburukan serta aib orang lain itu juga diperbolehkan dalam ajaran Islam jika ada maslahat atau kebaikan serta ada kebutuhannya. Kesimpulan, gibah atau menggunjing adalah tentang sesuatu hal membicarakan aib atau keburukan orang lain, baik yang diceritakan itu tentang tingkah lakunya yang buruk, cara hidupnya, cara berjalannya, tentang yang ada dan terdapat pada badan, bentuk tubuhnya, perihal hartanya, agamanya, tentang anak atau istri, suami, keluarganya, pembantunya, dan pakaian yang dikenakannya, cara bersoleknya, berdandan, dan sebagainya. Penyakit hati ini juga telah ditimpali dengan penyakit hati lainnya, yakni merasa diri lebih baik dari orang lain, suka mengejek atau mencaci orang lain. 18. Suka mengadu domba. Penyakit hati bagi orang-orang yang suka mengadu domba atau dalam Islam disebut juga dengan namimah adalah suatu usaha seseorang untuk membuat orang lain saling bermusuhan. Bangsa Belanda ketika menjajah Indonesia juga menggunakan cara ini agar rakyat dan bangsa Indonesia berpecah belah, tidak bersatu, sehingga kekuatan untuk melawan penjajahan menjadi lemah. Perbuatan mengadu domba ini sangat dibenci Allah dan Islam, sebab dapat membuat tali silaturahim bisa menjadi putus karenanya, dan hubungan antar persaudaraan yang terjalin menjadi pecah, sehingga dapat melumpuhkan sekaligus melemahkan suatu kekuatan serta persaudaraan antar sesama manusia. Orang yang mempunyai sifat dan perbuatan suka mengadu domba ini tidak akan masuk surga seperti dijelaskan dalam hadis Nabi SAW, sebagaimana diriwayatkan dari Hujaifah. Dia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak akan masuk surga orang yang suka adu domba.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam kesempatan lain, Rasulullah SAW telah bersabda yang artinya, yang amat dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah yang terbaik akhlaknya, yang dermawan lagi gemar menjamu orang, yang dapat menyesuaikan diri lagi dapat diikuti penyesuaian dirinya itu. Sedang yang amat dibenci di sisi Allah ialah orang-orang yang suka berjalan dengan berbuat adu domba, yang memecah belah antara saudara-saudara, lagi pula mencari-cari alasan untuk melepaskan diri dari kesalahan-kesalahan. Hadis riwayat Ahmad. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sifat adu domba sudah pasti dapat menimbulkan terjadinya konflik sesama antar umat manusia. Adu domba disampaikan melalui perkataan yang isinya bermuatan fitnah atas hal yang tidak benar dengan cara sembari memanas-manasi, menggosok dan menggesek agar orang yang diadu domba itu menjadi saling emosi, agar timbul kemarahannya masing-masing, dengan maksud dan niat agar satu sama lain saling membenci dan bermusuhan. Baik kebencian dan permusuhan antara suatu kelompok dengan satu kelompok lainnya, masyarakat dengan masyarakat lain, antara suku, antar agama, antar tetangga, dan antara seseorang yang satu dengan seseorang lainnya. Oleh karena itu, sifat adu domba harus dijauhi oleh setiap orang, supaya ketentraman dalam hal kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dapat terjaga. Kesimpulan, orang yang suka mengadu domba adalah seseorang yang mempunyai satu tujuan dengan usaha semata-mata untuk membuat permusuhan dan memecah belah. Sehingga dalam melaksanakan aksi adu dombanya tersebut, yang bersangkutan berarti telah melaksanakan sekaligus dua jenis penyakit hati, yakni memfitnah dan mengadu domba itu sendiri. Orang yang berpenyakit hati suka mengadu domba ini telah mengidap penyakit hati lainnya, yakni jolim, khianat, suka memfitnah, munafik, suka berbohong, keras hati, tinggi hati, dan egois. 19. Munafik. Musuh utama kejujuran bukanlah kebohongan, akan tetapi adalah kemunafikan. Bahaya orang munafik tersebut sudah pula diriwayatkan sejak zaman Nabi Sulaiman hingga Nabi Muhammad. Sebagaimana suatu kisah terjadi ketika pada masa zaman Nabi Sulaiman tentang Al-Kisah sepasang burung yang lagi asik bercengkerama pada sebatang pohon yang rindang tak jauh dari sebuah perkampungan, di mana keduanya sedang lagi bermesraan dan berceloteh nyaring dengan ria, mendendangkan kebahagiaannya. Kicauan dan celoteh serta nyanyian itu terpaksa mandek sejenak ketika datang seorang lelaki bertongkat yang mengenakan jubahnya dan mengapit sebuah kitab. Sang burung jantan berkata kepada sang betina, "Kita harus beranjak, lelaki itu pasti akan memburu kita." Sang betina tak bergeming, ia sesekali masih tetap berceloteh dan bercericit. Ia bukan pemburu, ia adalah seorang ulama. Tampaknya ia akan berangkat mengajar ilmu agama. Demikian sang betina mengatakan. Sang jantan masih mengalah dan memutuskan percaya saja pada argumentasi sang betinanya. Keduanya melanjutkan celotehan yang sebelumnya telah tertunda. Sialnya nasib mereka, tiba-tiba sebuah pukulan keras pun menghantam batok kepala burung betina. Tampaknya pukulan itu berasal dari tongkat yang dipegang si lelaki berjubah tadi. Sang betina pun sekarat meregang nyawa. Beberapa detik kemudian, sebelum sang betina menghembuskan napas untuk terakhir kalinya, lelaki berjubah itu mengeluarkan sebilah pisau dari balik jubah. Ia menyembelih, membersihkan bulu-bulu, dan memanggang si burung betina itu. Pada maghrib itu, si lelaki berjubah tadi pun berbuka puasa dengan menu burung panggang. Dari kejauhan, sang burung jantan hanya bisa menyaksikan saja, sembari menitikkan air mata kesedihannya, tanpa dapat berbuat apa-apa untuk menyelamatkan kekasih hatinya itu. Ia pun berduka sedalam-dalamnya. Manusia memang tidak pernah jujur, bahkan kepada dirinya sendiri. Bukankah ia sedang berpuasa?
Mengapa ia menipu kami dengan tampilan agamawan, namun hatinya tak ubahnya pemburu yang bengis dan kejam? Kalimat aduan tersebut itu pun disampaikan sang burung jantan kepada Nabi Sulaiman, Nabi yang dianugerahi rahmat dan kemampuan bercakap-cakap dengan semua hewan. Lalu sang burung jantan menumpahkan keluh kesah atas kecurangan dan kejahatan yang menimpa keluarganya. Nabi Sulaiman pun kemudian segera memanggil si lelaki berjubah itu setelah beberapa hari kemudian. Apakah benar kau membunuh seekor burung beberapa waktu lalu dan memakannya untuk berbuka puasa? Tanya beliau Nabi Sulaiman kepada si lelaki berjubah itu. Daulat baginda, kau boleh berburu, tapi berperilakulah yang jujur. Jangan menjadi penipu. Kau kenakan pakaian kebesaran agamawan, berjubah, bergamis, sehingga tak satu pun hewan-hewan menaruh curiga kepadamu. Namun nyatanya, justru dengan tongkatmu kau melukai, membunuh, dan menyantap mereka. Yang kau lakukan tidak lain adalah penipuan dan kebohongan. Lelaki berjubah itu pun lalu menangis sejadi-jadinya. Selanjutnya si lelaki itu bersimpuh menyesali semua perbuatannya. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa perbuatannya yang terlihat sangat sepele itu telah mengandung dosa yang demikian besar di mata Allah. Dalam peristiwa tersebut, yang dapat dipetik adalah bahwa kejujuran merupakan nilai yang hendak ditanamkan oleh Nabi Sulaiman, bahwa betapa sikap kejujuran itu menjadi barang yang teramat mahal, di mana kesesuaian antara penampilan lahir, fisik dengan apa yang ada di dalam batin merupakan pesan moral cerita di atas. Bahaya ulama munafik. Menyangkut masalah kejujuran telah banyak dikisahkan. Umumnya pendapat menyatakan bahwa musuh kejujuran adalah kebohongan. Namun pendapat demikian telah dibantah oleh para ulama dan para pakar akhlak dengan menyatakan bahwa musuh utama kejujuran adalah kepura-puraan, atau dapat disebut juga dengan munafik atau hipokrit, di mana munafik itu adalah merupakan suatu sikap ketika seseorang menampakkan sesuatu sifat yang bertolak belakang dengan keadaan batinnya sendiri, atau berbeda antara lisan dengan kata hati. Jika dia menyampaikan tentang sesuatu, pasti ianya mengada-ngada. Rasulullah SAW menggolongkan mereka yang berdusta, termasuk orang-orang yang memiliki sifat munafik. Beliau bersabda, 4 hal jika semuanya ada pada seseorang, ia adalah munafik semurni-murninya munafik. Jika satu di antara yang 4 itu ada pada dirinya, maka padanya terdapat satu sifat kemunafikan hingga ia dapat membuangnya. Jika berbicara ia berdusta, jika diberi amanah ia khianat, jika berjanji ia melanggar, dan jika membantah ia berbohong. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah juga bersabda yang artinya, akan datang suatu masa ketika orang kaya naik haji hanya untuk pelesiran, orang kelas menengah pergi haji untuk berdagang, para pengkaji Al-Quran berangkat haji untuk pamer serta meningkatkan reputasi nama baik, dan orang miskin naik haji untuk mengemis. Ciri-ciri orang munafik. Lain yang terlontar di bibir, lain yang tersimpan di hati. Itulah ciri munafik yang ada pada diri manusia. Selain ciri-ciri yang telah disebutkan oleh Rasulullah di atas tadi, ciri-ciri sifat orang munafik masih banyak yang lainnya. Berikut ini adalah penjelasan mengenai 35 ciri-ciri orang munafik. 1. Dusta. Ciri pertama dari orang munafik adalah dusta atau berbohong. 2. Khianat adalah ciri lainnya dari sifat orang munafik, di mana seseorang tidak komitmen dengan apa yang telah diucapkannya dan tidak pula menepati perkataannya tanpa ada penjelasan apapun. Allah berfirman yang artinya, dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya. Quran Surat Al-Mu'minun 8.
3. Fujur adalah merupakan sebuah sifat tercela di mana seseorang yang emosinya berlebihan bahkan melampaui batas saat terjadi pertikaian dengan orang lain. Orang dengan ciri ini akan terus ingin menang dan tidak mau mengakui dengan kesalahan yang pernah dibuatnya sendiri. 4. Ingkar janji. Orang yang suka mengingkari janjinya sendiri kerap tidak bisa memegang perkataannya, tidak pernah menepati janji yang sudah ia ucapkan dulu. Sedangkan menepati janji hukumnya adalah wajib, seperti tertera dalam surat An-Nahl ayat 91 yang artinya, dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpahmu itu sesudah meneguhkannya, sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah-sumpahmu itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. 5. Malas beribadah adalah termasuk dalam kategori ciri-ciri sifat orang munafik. Hal ini disebutkan secara jelas dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 142, yang artinya adalah, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah tidak akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud ria dengan sholat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. 6. Ria. Ria adalah juga termasuk sifat yang sangat tercela dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana ketika seseorang dengan sengaja menunjukkan bahwa ia rajin sholat dan seolah-olah khusyuk, tetapi ketika seorang diri dia mempercepat sholatnya, bahkan ia tidak sholat sama sekali. Apabila di depan banyak orang dia berbuat baik dan seolah-olah rendah hati, tapi ketika sendirian dia berbuat jahat dan tinggi hati. Apabila bersama orang lain dalam suatu majelis, dia menampakkan sikap juhud dan berakhlak baiknya. Jika seorang diri dia melanggar hal yang diharamkan Allah. 7. Mempercepat sholat. Orang-orang yang tidak khusyuk dalam sholatnya itu malah mempercepat gerak dan bacaan sholatnya adalah ciri lain dari munafik, yakni orang-orang yang pikiran dan hatinya tidak ingat Allah dalam sholatnya. Perkara ini juga telah diriwayatkan dalam sebuah hadis Nabi SAW yang artinya, itulah sholat orang munafik, lalu mempercepat 4 rakaat sholatnya. 8. Mencela orang-orang yang taat dan soleh. Orang-orang yang telah menyimpan penyakit hati atas sifat munafik biasanya tidak bercermin pada diri sendiri, dan malah memperolok orang-orang yang taat dengan ungkapan sindiran, atau bahkan dengan ucapan kasar yang tidak enak didengar. Sepanjang hidupnya ia sibuk mencemooh orang-orang soleh yang dianggapnya selalu jelek dan berlebihan, mengolok-olok Al-Quran, As-Sunnah, dan Rasulullah SAW. Orang yang munafik selalu melontarkan ucapan dan perbuatan yang melampaui batas, sering mengejek orang soleh, bahkan tidak takut mengolok-olok isi Al-Quran maupun hadis berikut dengan amalan-amalan lainnya, walaupun mereka menganggapnya sebagai candaan saja. Namun hal tersebut sudah termasuk kafir. Seperti firman Allah dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 65-66 yang artinya, 65. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok? 66. Tidak usah kamu meminta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman. Jika kami memaafkan segolongan kamu, antara mereka taubat, niscaya kami akan mengajab golongan yang lain, disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. 10. Bersumpah palsu. Ciri berikutnya dari sifat orang munafik adalah dengan bersumpah palsu, di mana orang-orang yang jika ia bersaksi dengan mengucapkan sumpah atas nama Allah, maka ia telah mengucapkan sumpah palsu. Ia ucapkan yang tidak sebenarnya, atau ia ucapkan kemudian ia langgar, dengan tanpa takut dosa maupun akibat dampak negatif dari sumpah palsunya tersebut. Jika ia diingatkan ataupun dinasihati, ia malah marah, mengumpat dan mengelak
atau bahkan memfitnah orang lain supaya terbebas dari dugaan terhadapnya. Masalah sumpah palsu ini telah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Munafikun ayat 2, yang artinya mereka itu menjadikan sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Sesungguhnya amat buruklah apa yang telah mereka kerjakan. Quran surat Al-Munafikun ayat 2 dan surat Al-Mujadilah 16, yang artinya mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka halangi manusia dari jalan Allah. Karena itu mereka mendapat azab yang menghinakan. 11. Enggan berinfak. Selain sikap dan perbuatan orang munafik dapat merugikan orang lain, ciri lain orang munafik juga sangat kikir, pelit, dan tidak mau melakukan hal-hal yang sifatnya untuk berkorban demi membantu orang lain. Konon lagi yang bisa merugikan dirinya sendiri. Dianya hanyalah mementingkan dan ingin untung sendiri. Dia tidak akan peduli dengan kesusahan dan penderitaan yang dialami orang lain, meskipun saudaranya sendiri. Orang ini juga sangat hitung-hitungan dan menghindari hal-hal yang dapat mengurangi kekayaan hartanya. Jikapun mereka berinfak, maka yang mereka lakukan itu hanyalah untuk kepentingan tertentu yang menjurus kepada riya maupun sum'ah. Padahal infak sangat dianjurkan dan diperintahkan dengan jelas di dalam Al-Quran maupun dalam hadis, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 254, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafaat. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. 12. Tidak menghiraukan nasib sesama kaum muslimin. Ciri lain orang munafik tidak memiliki rasa kepedulian terhadap orang lain. Mereka hanya peduli terhadap kemakmuran dirinya sendiri saja. Hal inilah yang membuat barisan kekuatan kaum muslimin menjadi lemah, karena menjadi terpecah belah akibat ketidakpedulian kepada sesama muslim lainnya. 13. Sering menyebarkan dan melebih-lebihkan. Sifat orang munafik ianya juga suka melebih-lebihkan tiap omongan atau berita, cerita tentang hal suatu kejadian, apalagi tentang menceritakan kesalahan orang lain. Ketika ia melihat sedikit saja kesalahan dari orang lain, maka ia langsung menyebarkan secara berlebihan dan terus mengulanginya hingga ia merasa bosan sendiri setelah semua orang mengetahui. 14. Mengingkari takdir. Orang yang kurang ilmu, kurang wawasan dan pengetahuan agamanya adalah termasuk orang yang munafik, karena mereka selalu berpikiran dangkal tentang apa yang terjadi dan apa yang telah terjadi padanya. Mereka tidak menyadari, bahkan tidak mengerti bahwa semua apa yang terjadi dalam hidup ini adalah atas izin dan kudrat iradat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ia mengalami satu musibah, ia menyalahkan dirinya sendiri atas langkah yang telah diambilnya, atau bahkan ianya bisa menyalahkan pada orang lain. Bukan dianya menerima dan ikhlas, apalagi untuk mengakui seraya bersyukur dengan hikmah dari musibah yang ia alami. 15. Mencaci maki kehormatan orang-orang soleh. Sifat menjelek-jelekkan orang lain di belakang orangnya adalah salah satu kebiasaan orang munafik. Dengan santainya dia mencaci maki, menjelek-jelekkan serta mengumpat dan menjatuhkan kehormatan mereka tanpa berkaca pada dirinya sendiri. Allah berfirman yang artinya, mereka bakil terhadapmu apabila datang ketakutan bahaya. Kamu lihat mereka itu memandang kepadamu dengan mata yang terbalik-balik, seperti orang yang pingsan karena akan mati. Dan apabila ketakutan telah hilang, mereka mencaci kamu dengan lidah yang tajam. Sedang mereka bakil untuk berbuat kebaikan. Mereka itu tidak beriman, maka Allah menghapuskan pahala amalnya. Dan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Quran surat Al-Ahzab 9. 16. Sering tinggalkan sholat berjamaah. Seseorang yang munafik akan cenderung malas dan bahkan ia meninggalkan sholat berjamaah walaupun keadaannya sehat walafiat. 17. Membuat kerusakan di muka bumi dengan dalih mengadakan perbaikan.
Orang yang memiliki sifat munafik selalu memutar otaknya untuk mendapatkan banyak keuntungan, walaupun keuntungan itu harus dengan cara merugikan orang lain. Dan ia sangat pandai pula untuk memutarbalikkan fakta dan menipu orang seakan-akan sedang mengusahakan perbaikan di dunia, di bumi. Padahal niatnya hanya menuju demi keuntungan dirinya sendiri saja, dan atau bersama-sama dengan kelompoknya, golongannya, temannya, walaupun dengan mengorbankan dan membuat kerusakan di bumi. Hal ini telah dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 11-12, yang artinya 11. Dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, maka mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar. 18. Tidak sesuai antara zahir dengan batin. Orang-orang munafik sebenarnya secara zahir telah menyadari dan mengakui tentang adanya Nabi Muhammad sebagai Rasul utusan Allah. Namun secara batinnya mereka itu masih mendustakan kesaksian tersebut dan memiliki perasaan terselubung yang busuk dengan menghancurkan dirinya sendiri. Penampilan luarnya terlihat beriman, namun dalam hatinya hanya main-main. 19. Takut terhadap kejadian apa saja. Orang-orang yang menyimpan penyakit hati yang disebut dengan sifat munafik selalu memiliki siasat jahat, sehingga dianya sering dihantui rasa takut sendiri, di mana ia selalu merasa takut jika orang lain juga memiliki siasat jahat yang sama terhadap dirinya, yang pada akhirnya membuat jiwanya tidak tenang dan tidak tentram dengan pikiran negatif yang selalu menghantui dan menggerogoti hati serta pikirannya yang terlalu memikirkan duniawi, hingga dia berharap bahwa hidupnya itu akan tetap aman, nyaman dan langgeng, serta tidak akan diganggu oleh siapapun juga. Padahal kehidupan manusia di dunia ini adalah layaknya seperti roda yang terus berputar, kadang di atas dan kadang di bawah. 20. Berujur dengan dalih dusta. Manusia munafik selalu saja punya alasan untuk menghindari diri dan lari dari tanggung jawabnya, apalagi yang sifatnya untuk mengorbankan diri seperti berperang atau membantu sesama umat muslim, di mana Allah telah berfirman yang artinya, di antara mereka ada orang yang berkata, berilah saya keizinan tidak pergi berperang, dan janganlah kamu menjadikan saya terjerumus dalam fitnah. Ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah, dan sesungguhnya jahanam itu benar-benar meliputi orang-orang yang kafir. Quran surat At-Taubah 49. 21. Menyuruh kepada kemungkaran dan mencegah untuk kema'rufan. Orang-orang yang munafik, baik secara diam-diam maupun dengan terang-terangan, akan terus berusaha untuk merusak bumi dan seisinya, terutama kepada umat manusia dengan cara-cara merusak akhlak masyarakatnya melalui berbagai cara dan pola, antara lain menggembar-gemborkan kebebasan para kaum wanita, kesetaraan atau persamaan hak antara kaum laki-laki dengan wanita, melarang bagi wanita-wanita muslim untuk berhijab, jilbab dengan berbagai dalil dan alasan yang beragam dikemukakan, memasyarakatkan nyanyian dan konser, menyebarkan majalah-majalah, buku serta video porno dan semi porno yang merusak otak, mengedarkan narkoba seluas-luasnya dan sebanyak-banyaknya dengan berbagai cara, terutama kepada umat muslim, untuk merusak mental dan moral para generasi muda sebagai generasi penerus bangsa. Selalu saja menghimbau orang-orang untuk menikmati hidup yang singkat dan cuma sekali, menghasut orang-orang agar selalu bersenang-senang dengan tidak terlalu larut dengan ibadah dan keagamaan. 22. Pelit. Orang-orang munafik biasanya juga sangat gila harta, sekaligus sangat pelit, walaupun hanya untuk membagi sedikit kekayaannya untuk keluarganya sendiri sekalipun, apalagi kepada orang lain yang bukan keluarganya, seperti bersedekah atau berinfak. 23. Lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia-manusia yang telah memiliki penyakit hati munafik merasa enggan, bahkan ia lupa untuk mengingat dan menyembah Allah. Mereka itu hanya dominan untuk mengingat kekayaannya dan kesenangan duniawi saja. 24. Mendustakan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Mereka tidak mengakui bahwa Allah adalah Maha benar
dan Rasul adalah utusan Allah yang membawa kebenaran dan keselamatan bagi setiap umat manusia. Mereka malah menyebarkan bahwa hal itu adalah tidak benar atau dusta. Hal ini telah ada penjelasannya dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab ayat 12 yang artinya, dan ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya berkata, Allah dan Rasulnya tidak menjanjikan kepada kami melainkan tipu daya. 25. Lebih memperhatikan zahir dengan mengabaikan batin. Orang munafik itu selalu sibuk memperbaiki penampilan fisik mereka, namun tidak pernah memperhatikan penampilan batin mereka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menerapkan sholat, zikir, dan lainnya. 26. Sombong dalam berbicara. Orang-orang munafik itu tidak memiliki ilmu apapun, namun ia selalu bersikap dan berbicara seolah-olah ia adalah orang berilmu dan berpendidikan. Penampilannya meyakinkan orang dan bicaranya selalu wah, dengan nada dan tekanan suara yang angkuh serta dengan gaya wibawanya supaya terlihat terhormat dan hebat. 27. Tidak memahami ad-din. Orang munafik hanya tertarik pada urusan duniawi dan mendalami segala hal untuk memperkaya harta serta derajat di mata manusia lain agar terlihat keren, namun enggan sekaligus berat hati untuk mempelajari agamanya, sehingga pengetahuan tentang agamanya sangat nihil. 28. Bersembunyi dari manusia dan menentang Allah dengan perbuatan dosa. Orang-orang munafik berbaur dan bersama-sama ikut melakukan kebaikan dengan orang taat, namun sesungguhnya ia selalu menganggap ringan dan tidak takut perkara-perkara yang melawan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan menentangnya pun ia berani dengan selalu melakukan berbagai kemungkaran dan kemaksiatan dengan cara sembunyi-sembunyi. Dan Allah telah berfirman yang artinya, mereka bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah. Padahal Allah beserta mereka ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang Allah tidak ridhoi. Dan adalah Allah Maha meliputi ilmunya terhadap apa yang mereka kerjakan. Quran Surat An-Nisa 108. 29. Senang melihat orang lain susah, susah bila melihat orang lain senang. Orang yang munafik merasa senang hatinya melihat orang lain susah, namun sebaliknya ia akan merasa susah bila melihat orang lain senang. Mereka semua senantiasa mengikuti perkembangan berita terkini dan menyebarluaskan setiap berita-berita duka dengan memuat suatu pesan, seolah-olah ia ikut prihatin, padahal hatinya senang dan terhibur karena berita duka tersebut. 30. Melalaikan sholat fardu. Mereka orang munafik tidak hanya senang menipu dan merugikan orang lain saja, tetapi juga dengan sengaja dia melalaikan bahkan tidak sholat fardu tanpa merasa bersalah sedikit pun. 31. Dengki. Orang munafik selalu merasa iri hati dan dengki dengan apa yang dimiliki orang lain, dan mereka selalu menghasut orang-orang untuk juga merasakan iri hati dan dengki seperti yang ia rasakan. 32. Gasab. Mereka memiliki sifat pelit, namun selalu menganggap milik orang lain itu bisa dia pinjam atau minta seenaknya tanpa harus meminta izin terhadap si pemilik. Jika ia tidak dibolehkan untuk meminjam, maka ia akan marah dan menyebarluaskan ke orang-orang lain bahwa orang tersebut pelit. 33. Memakan harta anak yatim. Orang yang munafik tidak pernah puas dengan kekayaan harta yang dimilikinya, sehingga ia tidak takut dan tidak segan-segan untuk memakan harta anak-anak yatim yang seharusnya ia bantu. 34. Tidak membayar hutang. Orang-orang munafik selalu saja gila harta dan enggan membagi hartanya walaupun dalam bentuk pinjaman kepada sesama umat muslim yang lagi membutuhkan. Namun ketika ia perlu bantuan berupa pinjaman uang dan setelah mendapatkannya, maka ia tidak rela untuk segera membayar hutangnya tersebut, meskipun ia sudah mampu membayarnya dengan berbagai dalih dan alasan yang dibuat-buat. 35. Memutus silaturahim. Orang munafik tidak memperdulikan tentang hal-hal lain selain kesenangan dirinya sendiri dalam hal duniawi, walaupun ia harus memutuskan tali silaturahim. Simpulan.
Golongan atau kelompok orang-orang munafik adalah orang yang sangat licik dan banyak strategi serta siasat yang begitu membahayakan tanpa peduli haram dan larangan. Terhadap manusia seperti ini, Rasulullah SAW telah menggolongkan mereka yang berdusta itu termasuk orang-orang yang memiliki karakteristik kemunafikan. Allah juga berfirman, dan apabila kamu melihat mereka, tubuh-tubuh mereka menjadikan kamu kagum, dan jika mereka berkata, kamu mendengarkan perkataan mereka. Mereka adalah seakan-akan kayu yang tersandar. Mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh yang sebenarnya. Maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka sampai dipalingkan dari kebenaran? Quran Surat Al-Munafikun 4. Dengan demikian, jika kita melihat, menyimak dan memperhatikan ciri-ciri dan kriteria tersebut di atas, maka segala macam bentuk penyakit hati hampir semua telah diborong oleh orang-orang yang memiliki sifat munafik. 20. Suma'ah. Orang yang mengidap suatu penyakit hati yang disebut dengan suma'ah adalah orang yang suka bercerita kepada orang lain mengenai amal baik yang telah atau pernah dia lakukan agar orang-orang lain mengetahuinya. Sementara bedanya dengan riya adalah kalau suma'ah, amal ibadahnya benar diniatkan karena Allah, akan tetapi kemudian dia menceritakan kepada orang lain. Sedangkan riya, setiap melakukan suatu perbuatan, baik niatnya semata-mata hanya ingin dipuji oleh orang lain, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW telah memperingatkan dalam hadis yang artinya, siapa yang berlaku suma'ah maka akan diperlakukan dengan suma'ah oleh Allah, dan siapa yang berbuat riya maka akan dibalas dengan riya. Hadis riwayat Bukhari. Maksud dari penjelasan hadis tersebut adalah bagi orang yang suma'ah akan diperlakukan dengan suma'ah pula oleh Allah, maknanya ialah Allah akan mengumumkan aib-aibnya yang bersangkutan di akhirat kelak. Sedangkan bagi orang yang riya akan dibalas pula dengan riya. Artinya adalah bahwa Allah pasti akan tetap memperlihatkan semua pahala amal-amalnya, namun balasan pahala tersebut tidak diberikan kepadanya. Kesimpulan, kiranya cukup jelas tentang ulasan penyakit hati suma'ah ini. Oleh karenanya kita tidak perlu untuk menceritakan atau memperdengarkan kepada orang lain mengenai amal baik yang telah atau pernah kita lakukan. Orang-orang yang memiliki penyakit hati ini telah memiliki penyakit hati lain seperti bangga dengan amal ibadahnya, merasa diri lebih dari orang lain. 21. Panjang angan-angan, suka berhayal. Nabi SAW pernah bersabda yang artinya, anak Adam atau manusia semakin tua dan menjadi besar juga bersamanya dua hal, cinta harta dan panjang umur. Sehubungan sabda tersebut, hal ini adalah terkait dengan orang-orang yang berpenyakit hati panjang angan-angannya, atau disebut juga dengan orang yang suka berhayal. Penyakit ini dapat menjadikan seseorang terlalu fokus terhadap sesuatu yang diangankan, dihayalkannya itu, sehingga melalaikan aktivitas dan kewajiban yang seharusnya segera dia kerjakan menjadi terabaikan dan terbengkalai, seakan-akan ia merasa memiliki banyak waktu, hingga pada gilirannya dapat membentuk dirinya menjadi seorang yang pemalas, karena sibuk dan habis waktu hanya untuk berhayal yang tak mungkin jadi kenyataan, dan kurang berakal hingga amalnya lemah. Untuk itu Nabi SAW masih bersabda lagi yang artinya, hari kiamat semakin dekat dan tidak bertambah kemauan manusia kepada dunia, melainkan semakin rakus, dan tidak bertambah kedekatan mereka kepada Allah, melainkan semakin jauh. Serta Allah berfirman tentang manusia yang artinya, manusia tidak jemu memohon kebaikan, dan jika ditimpa malapetaka, mereka berputus asa dan hilang harapannya. Quran Surat Fusilat 41-49. Terhadap orang-orang yang menyimpan dan mempertahankan penyakit panjang angan-angan dengan merasa dirinya selalu akan berusia panjang adalah merupakan suatu penyakit hati yang sangat berbahaya dan termasuk telah kronis bersemayam dalam diri
manusia. Jika penyakit hati ini telah menjangkiti seseorang, maka hal itu akan membawa dampak kepada masalah yang lebih besar, di mana orang ini akan menjauhi perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mendekati bahkan melanggar larangannya. Ia merasa berat untuk bertobat guna menyesali dirinya, lupa akan kehidupan akhirat yang abadi, dan membuat hatinya menjadi keras serta cinta kepada dunia. Kesimpulan, orang yang panjang angan-angan atau disebut juga dengan orang yang suka berkhayal, kebanyakan sifat orang ini pemalas dan jorok, sebab ianya lebih banyak menghayal daripada beraktivitas. Karena kalau sudah berkhayal, maka ianya lupa beraktivitas apapun, sehingga malasnya timbul, di mana setan terus menggiring dan mendampinginya agar apa yang dihayalkan itu semakin panjang, sambung menyambung tiada hentinya. Dari hayalan yang sedikit atau kecil dalam hayalnya, dihayalkannya semakin banyak atau besar. Contohnya, nanti kalau begini bisa jadi segini, kalau sudah segini aku akan begitu, lalu akan dapat segini, dan terus berkembang sambung menyambung, atau dengan hayalan lainnya. Tak ada habis-habisnya, sekaligus tak ada manfaatnya. Orang yang memiliki penyakit hati ini sudah dihinggapi dengan penyakit hati lainnya, yakni pesimis, was-was, bimbang dan ragu, mudah berkeinginan dan gengsi. 22. Suka marah, emosional atau temperamental. Marah atau suka emosional atau temperamental berarti adalah orang yang telah menyimpan api dalam jiwanya. Bentuk penyakit hati orang yang suka marah-marah karena hal-hal kecil sama saja telah bersahabat baik dengan iblis atau setan, yang memang ia diciptakan Allah terbuat dari api. Jika dituruti sifat ini dapat menjadikan seseorang tidak bisa mengendalikan dirinya karena telah dikuasai oleh bisikan setan iblis. Hal ini akhirnya akan membuahkan penyesalan semata. Dalam konteks kemarahan atau emosional yang ada dalam diri manusia ini, Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita selaku umatnya. Apabila seseorang sedang marah, diperintahkan agar kita segera mengubah posisi tubuh. Misalnya dari posisi berdiri menjadi duduk. Jika amarah tersebut masih belum reda atau hilang, dianjurkan untuk segera berbaring. Bila belum juga reda, segeralah mengambil air wudhu. Belum juga reda, maka dirikanlah sholat. Kemarahan itu adalah merupakan suatu keadaan kejiwaan atau psikologis yang dapat merubah haluan watak seseorang jadi keliru dan menyimpang dari jalan yang benar. Karena pada saat orang marah, disadari maupun tidak disadarinya, ia akan selalu memperlihatkan dalam bentuk kesombongan diri yang membutakan pandangan dan pikirannya, hingga dapat mengubah sifat manusia itu menjadi seperti sifat hewan. Perangai buruk penyakit hati ini hanya akan menimbulkan penyesalan semata dan kesedihan yang tak ada gunanya lagi, di mana puncak marah atau emosionalnya tidak akan menurun. Sekaligus dirinya tidak merasa puas sebelum ia salurkan dan tumpahkan pada saat ia marah, sehingga menyebabkan dianya lepas dan hilang kendali akal serta kesadaran. Kesimpulan, orang yang memiliki sifat pemarah, lazimnya orang ini sempit hatinya, atau sedikit hati, murah tersinggung, tidak lapang hati. Orang yang mempunyai sifat ini kerap telah dihinggapi penyakit hati lainnya, yakni jalim, keras hati, benci, sombong, angkuh, takabur, tinggi hati, merasa diri lebih dari orang lain, serta egois. Marah yang dilarang dan tidak benar adalah marah yang membabi buta atau hilang kesadaran, tidak tepat alasan, bahkan tidak beralasan, sedikit-sedikit atau sebentar-sebentar marah, dan marahnya tidak bermanfaat serta tidak ada pengaruh untuk kebaikannya terhadap orang yang dimarahi. Maksudnya bukan berarti marah tidak perlu atau tidak boleh, bila marahnya masih sepanjang dalam batas-batas kesadaran atau wajar, yang tentunya dengan niat untuk perbaikan dan kebaikan orang yang dimarahinya. Justru Rasulullah SAW pun pernah juga marah, dan diperkenankan kita marah dengan syarat untuk tujuan kebaikan, memperbaiki. Terlebih lagi jika agamamu diserang. Bagi orang yang dimarahi karena ada kesalahan dan kekeliruan yang telah dilakukannya, jika yang bersangkutan berpikiran sehat atau waras dan lapang hati sekaligus berniat ingin memperbaiki diri,
agar menjadi lebih baik dengan menyadari kekeliruan atau kesalahan yang telah dia lakukan. Seharusnya ia berterima kasih kepada orang yang marah tersebut dan tidak sebaliknya menjadi ikut marah atau kemudian merajuk, mengambek, sakit hati, bahkan malah memusuhinya. Padahal marah tersebut adalah untuk kebaikan dirinya sendiri, yang artinya masih ada orang yang sayang kepada dirinya agar ia menjadi orang baik atau menjadi lebih baik. Yang lebih penting dari hal tersebut dan perlu sadari adalah bahwa sebenarnya Allah sedang menegur dan memperbaiki yang bersangkutan melalui kemalatnya atau perantaranya orang lain yang memarahinya itu. Oleh karenanya jangan pula membuat kita menjadi berdiam diri saja karena takut marah bila mana kita melihat, mengetahui atau mendengar dan menyaksikan adanya suatu kemungkaran, kesalahan, ketidakbenaran, kezaliman serta ketidakadilan. Untuk hal ini kita diperintahkan mengubahnya pertama dengan tangan, kekuatan atau kekuasaan. Jika kita tak mampu melakukannya dengan tangan, maka lakukanlah dengan lisanmu, dan selemah-lemahnya iman adalah dengan hatimu. Doa. 23. Egois atau mementingkan diri sendiri tanpa memperdulikan orang lain. Penyakit hati yang disebut dengan egois adalah orang yang semata-mata hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri saja, tanpa peduli terhadap orang lain. Sifat egois ini condong mengarah kepada watak rakus, tega merampas hak orang lain yang akan dilakukannya dengan beragam cara, karena segala sesuatunya ingin dia kuasai. Watak egois ini dapat merusak suatu tatanan hubungan kehidupan, kerukunan dan keharmonisan, serta pergaulan di lingkungan masyarakat. Karena berbagai pelanggaran dari akibat perbuatan perilaku egois dapat bermula dari sifat ini, seperti korupsi, penganiayaan, penindasan, tidak adanya kepedulian terhadap orang lain, dan sebagainya. Sifat ini nyata-nyata sangatlah bertentangan dengan kodrat manusia selaku makhluk sosial yang hidup bermasyarakat dan berkepedulian antara sesama. Bahkan Islam mengajarkan kepada kita dituntut agar lebih memperhatikan orang lain, sebagaimana Allah berfirman yang artinya, kamu sekalian tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Quran surat Ali Imran 3:92. Kesimpulan, orang yang memiliki sifat egois adalah orang yang sama sekali tidak peduli terhadap orang lain, tidak mau tahu terhadap lingkungan, dan tidak peduli terhadap tetangga serta masyarakat sekitarnya. Apakah orang lain dalam keadaan susah, mungkin sedang dalam situasi bahaya, atau saat terjadi kecelakaan, atau di mana orang sedang membutuhkan pertolongan dan lain sebagainya, ia cuek acuh saja, meskipun sebenarnya ia sendiri dapat melakukan bantuan pertolongan. Orang yang memiliki sifat ini tidak ambil pusing dan tidak peduli tentang hal apapun di sekitarnya. Dia tidak mau merepotkan diri, apalagi harus mengorbankan dirinya untuk kepentingan orang lain. Dia hanya mementingkan dirinya sendiri saja. Sifat egois ini sudah diiringi dengan sifat tamak dan rakus, iri hati dan dengki, hasad, keras hati, sombong, angkuh, takabur, merasa diri lebih dari orang lain, mudah berkeinginan, serta tidak atau kurang bersyukur. 24. Mudah berkeinginan. Yang disebut dengan penyakit hati mudah berkeinginan ini adalah merupakan sifatnya yang selalu mendorong seseorang untuk rakus, tidak mau mensyukuri apa yang sudah ada, karena hatinya tidak pernah puas, sehingga selalu merasa kurang. Punya mobil, rumah, dan tanah lebih dari satu, masih juga merasa kurang, seraya terus menambah untuk memenuhi hawa nafsunya. Ingin ini dan itu. Jika menuruti sifat mudah berkeinginan ini, orang tersebut hanya akan menjadi budak hawa nafsunya saja. Apalagi bagi orang yang kemampuan keuangannya kurang atau tidak cukup atau seadanya. Akhirnya mudah melakukan perbuatan korup, penyelewengan, dan lain sebagainya. Padahal dalam ajaran Nabi SAW menganjurkan agar setiap orang harus pandai bersyukur, sekalipun baru sedikit yang dimiliki. Kesimpulan,
Penyakit orang mudah berkeinginan ini juga telah dihinggapi penyakit hati, tidak atau kurang bersyukur, rasa bangga diri, cinta dunia, kikir, pelit, bakil, tamak dan rakus, tinggi hati, ria, gengsi, egois, sombong, angkuh, takabur. 25. Buruk sangka. Penyakit hati terhadap orang yang selalu buruk sangka adalah merupakan suatu sifat buruk yang selalu curiga dengan orang lain, hingga ia menduga-duga melalui pemikirannya sendiri yang belum ada faktanya dan belum tentu benar, serta belum tentu pula itu terjadi seperti apa yang dipikirkan atau dibayangkannya. Sifat penyakit hati ini harus dihindari, karena pada awalnya ketika belum terjadi, yang bersangkutan dengan tergesa-gesa sudah memvonis, menetapkan lebih dulu, hingga ia telah mendahului Allah yang Maha menetapkan. Baik dugaan pemikiran itu telah dinyatakannya dengan lisan atau perkataannya sendiri maupun yang masih berada dan terbesit dalam hatinya, dengan terlebih dahulu telah menduga dan memperkirakan, padahal apa-apa yang telah dikhawatirkan itu belum tentu akan terjadi seperti dugaannya, sehingga apapun yang dilakukan orang lain menurutnya semua patut dan perlu dicurigainya. Sedangkan sisi baiknya dari buruk sangka itu adalah sikap waspada dan hati-hati, atau tidak cepat memvonis dan menuduh dalam hati, asalkan dinilai dengan cermat dan teliti ketika kita mendengar bicara dan melihat tingkah laku, gerak-gerik, sikap, watak serta maksud dari orang tersebut, sembari mendengar kata hati yang benar, kemudian baru disimpulkan, sehingga kita tidak sembarangan dan gegabah menerima dan percaya begitu saja, namun tetap baik sangka dan tidak menuduh, tidak berpikiran serta tidak berharap yang buruk akan terjadi, karena Allah selalu mengikuti sangkaan hambanya. Kalau engkau berpikir buruk, maka buruklah yang akan engkau dapat. Jika engkau berpikir baik, maka baiklah jadinya yang akan diperoleh. Kesimpulan, sifat buruk sangka dengan memikirkan yang belum terjadi itu sama saja berburuk sangka kepada Allah, karena sesuatu yang belum terjadi, orang yang memiliki sifat ini lebih dulu memikirkan dan membayangkan seperti ini nantinya akan terjadi, hanya karena curiga atau sangka saja tanpa melalui penelitian. Padahal segala sesuatu baru dapat terjadi hanya karena izin dan berdasarkan ketetapan Allah semata. Sehingga apa yang kau pikirkan atau apa yang kau takutkan itulah yang akan terjadi, diberi Allah, karena kau telah mendahulinya. Dengan demikian kesimpulannya, apa yang kau pikirkan baik, maka baiklah yang akan engkau dapat. Jika kau berpikir buruk, maka buruklah yang akan engkau terima. Manusia terbentuk dengan pola pikirnya sendiri. Kalau mau maju atau sukses, berpikirlah maju atau sukses, yang tentunya juga harus dengan usaha dan takdir garis tangannya. Manusia yang memiliki sifat buruk sangka ini juga telah bersemayam dalam dirinya penyakit hati lain, yakni was-was, bimbang dan ragu, serta pesimis. 26. Tamak dan rakus terhadap harta dan jabatan. Rasulullah SAW pernah berkata, ketamakan manusia terhadap harta dan jabatan pasti akan merusak agamanya. Setiap ketamakan manusia kepada harta benda dan kepemimpinan pada saat tertentu pasti akan membawanya kepada kejaliman dan kebohongan serta perbuatan keji. Bahkan untuk menghalalkan segala cara guna mencapai tujuannya tanpa ragu-ragu akan dia lakukan. Ketamakan terhadap harta adalah merupakan sifat manusia yang sangat mencintai harta secara berlebihan, dan ianya akan terus senantiasa mencarinya. Manusia semacam ini tidak pernah merasa puas dengan yang ada, apalagi sedikit. Nabi SAW bersabda yang artinya, sungguh seandainya anak Adam memiliki satu lembah dari emas, niscaya ia sangat ingin mempunyai 2 lembah emas, dan tidak akan ada yang memenuhi mulutnya kecuali tanah. Kemudian Allah mengampuni orang yang bertobat. Dan 2 serigala yang lapar yang dilepas di tengah kumpulan kambing tidak lebih merusak
dibandingkan dengan sifat tamak manusia terhadap harta dan kedudukan yang sangat merusak agamanya. Dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Serta sabdanya lagi, seorang hamba berkata, hartaku, hartaku. Sesungguhnya ia hanya memiliki 3 hal dari hartanya. Apa yang telah ia makan lalu habis, atau apa yang ia kenakan lalu usang, atau apa yang ia berikan lalu ia simpan untuk akhiratnya. Adapun selain itu, maka ia akan pergi dan ditinggalkannya untuk orang lain. Harta manusia yang sebenarnya adalah yang ia sedekahkan. Sedangkan harta apa saja yang ia makan dan pakai pasti akan habis. Adapun harta yang ia kumpulkan dan ia simpan itu sama sekali bukan miliknya. Karena bila ia meninggal dunia, maka seluruh hartanya yang ia simpan dan kumpulkan itu menjadi milik ahli warisnya. Yang menjadi miliknya di akhirat kelak dan yang sekaligus dapat menolongnya hanyalah harta yang pernah ia sedekahkan. Rasulullah bersabda, anak Adam berkata, hartaku, hartaku. Tidaklah harta yang engkau miliki melainkan apa yang telah engkau makan lalu habis, atau apa yang engkau kenakan lalu usang, atau apa yang engkau sedekahkan lalu engkau biarkan. Dalam hadis lain Rasulullah mengingatkan kepada kita tentang fitnah harta yang telah banyak membinasakan umat manusia. Beliau bersabda, setiap umat memiliki fitnah, ujian, dan fitnah umatku adalah harta. Dengan demikian, wajiblah bagi diri kita untuk sejenak merenungkannya. Jangan sampai harta yang kita miliki dapat membinasakan diri kita sendiri. Kita tidak dilarang hidup kaya dan berkecukupan. Justru dalam Islam, kalau bisa kita berupaya menjadi orang kaya. Sepanjang tidak berlebihan, kita tidak dilarang untuk menyenangi harta. Dalam masalah ini Nabi SAW pernah berpesan kepada Hakim bin Hizam, wahai Hakim, sesungguhnya harta itu indah menggoda. Barang siapa yang tidak mengambilnya dengan rakus, maka ia akan mendapati berkah. Barang siapa yang mengambilnya dengan rakus, maka ia tidak akan mendapati berkah. Ia seperti orang makan yang tidak merasa kenyang. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dan Allah menurunkan harta adalah sebagai sarana agar semua manusia dapat melaksanakan ibadah dan mendekatkan diri kepadanya, serta membantu sesama manusia lain seperti mengeluarkan zakat, menginfakkan dan menyedekahkannya kepada fakir miskin, para kaum du'afah dan anak yatim, membangun masjid, membantu pondok-pondok pesantren, membantu dakwah syiar-syiar Islam, menolong orang-orang yang sedang dalam kesusahan, tak mampu, yang membutuhkan, dan lainnya. Adapun orang yang tamak kepada harta dan tidak menggunakannya di jalan yang diridhoi Allah, maka orang yang demikian pada saatnya nanti akan mengalami kesusahan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana Imam Ibnul Qayyim rahimahullah pernah berkata, pecinta dunia yang tidak akan terlepas dari 3 hal. 1. Kesedihan atau kegelisahan yang terus menerus. 2. Kecapekan atau keletihan yang berkelanjutan. Dan 3. Penyesalan yang tak pernah berhenti. Dan terhadap manusia yang berwatak seperti ini, Allah telah berfirman yang artinya, bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Sekali-kali tidak, sekiranya kamu mengetahui dengan pasti, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu. Quran Surat At-Takasur 102 1-8. Serta, dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Quran Surat Al-Fajr 89-20. Sedangkan bagi manusia yang tamak terhadap jabatan dan kepemimpinan, Rasulullah telah mencelanya sesuai sabdanya, sesungguhnya kalian akan berambisi kepada kepemimpinan
dan hal itu nantinya akan jadi penyesalan pada hari kiamat. Maka kenikmatan bayi yang menyusu dan kejelekan bayi yang disapi. Pengertian dari kenikmatan bayi yang menyusu maksudnya adalah nikmat dikala mendapat kedudukan, harta, kelezatan yang nyata dan tidak nyata ketika ia telah memperoleh kepemimpinan yang tersebut. Dan kejelekan bayi yang disapih maksudnya ketika ia berpisah atau lengser dari kepemimpinannya. Apakah terjadi karena telah habis masa jabatan, dengan sebab kematian atau dengan sebab lainnya. Sebagaimana Al-Muhallab rahimahullah berkata, ambisi manusia kepada jabatan dan kedudukan atau kepemimpinan merupakan sebab terjadinya peperangan di antara manusia, sampai banyak orang yang terbunuh, harta mereka dirampas, kemaluan mereka diperkosa, dan juga berbagai kerusakan besar terjadi di muka bumi dengan sebab ketamakan manusia kepada kepemimpinan. Belum lagi keburukan yang ia akan terima ketika mendapatkan hukuman di akhirat atas pertanggungjawaban masa kepemimpinannya tersebut. Oleh karena kepemimpinan itu tidak lain adalah merupakan suatu amanah dan tanggung jawab yang akan diperhitungkan. Rasulullah SAW telah mengingatkan manusia agar tidak tamak, tidak bercita-cita dan tidak berambisi kepada jabatan dan kekuasaan. Karena kalau itu diberikan kepada orang yang tidak berhak menerima dan bukan ahlinya, atau kepada orang yang tidak mampu atau tidak jujur, tidak bijaksana, tidak adil, apalagi tidak amanah, maka pasti akan terjadi suatu kehancuran serta kerusakan di muka bumi, sekaligus dapat memutuskan tali silaturahim. Allah berfirman yang artinya, maka apakah sekiranya kamu berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Mereka itulah orang-orang yang dikutuk Allah, lalu dibuat tuli pendengarannya dan dibutakan penglihatannya. Quran Surat Muhammad 47:22-23. Nabi SAW sendiri pernah ditawarkan oleh Allah melalui malaikat utusannya kedudukan sebagai raja sekaligus sebagai rasul. Namun Nabi SAW menolaknya dan tidak mau dijadikan sebagai raja. Bagi orang-orang yang beriman dengan iman yang benar dan berakal sehat, maka dia tidak akan cinta kepada dunia dan tidak ingin disibukkan dengan dunia. Tidak suka dengan kedudukan dan jabatan, karena kecintaan manusia kepada jabatan atau kepemimpinan akan membawa kepada kerusakan. Dan orang-orang yang gila kepada harta, kedudukan, jabatan, dan cinta kepada dunia, mereka akan menyesal pada hari kiamat nanti, yaitu ketika mereka diberikan catatan amalnya dari tangan sebelah kirinya. Semua kekuasaan, jabatan, dan hartanya tidak bermanfaat di akhirat. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Haqqah 69:25-29 yang artinya, dan adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kirinya, maka dia berkata, alangkah baiknya jika kitabku ini tidak diberikan kepadaku, sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku. Wahai, kiranya kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu. Hartaku sama sekali tidak berguna bagiku. Kekuasaanku telah hilang dariku. Simpulan. Orang yang berpenyakit hati tamak dan rakus terhadap harta dan jabatan ini adalah lebih buruk dari sifat binatang. Orang yang berpenyakit hati ini lebih dahulu telah memiliki penyakit hati lainnya, yakni tidak pernah bersyukur, takabur, angkuh, sombong, tinggi hati, merasa diri lebih dari orang lain, egois, jolim, cinta dunia, ria, munafik, mudah berkeinginan, gengsi, suka berbohong, serta iri hati dan dengki, berbangga-bangga atau bangga diri. 27. Gengsi. Penyakit hati gengsi ini sepintas mirip dengan penyakit hati tentang rasa bangga diri atau berbangga-banggaan. Dan berbangga-bangga itu berbeda dengan gengsi. Berbangga-bangga identik dengan tinggi hati dan meremehkan orang lain, sedangkan gengsi masih di bawah itu.
Gengsi sama artinya dengan ketidakinginan seseorang akan celaan dan anggapan remeh dari orang lain. Meskipun berbeda, kedua sifat itu bisa menjadi satu dalam diri seseorang. Gengsi dapat menyebabkan sikap berbangga-bangga, dan berbangga-bangga itu sendiri bisa menyebabkan sifat gengsi. Dari beberapa kriteria orang yang memiliki sifat gengsi, antara lainnya adalah tidak mau menerima kebenaran yang disampaikan oleh orang lain, meski hatinya mengakui. Yang merasa harga dirinya akan jatuh jika mengakuinya di hadapan orang yang menyampaikan. Merasa setiap pendapatnya adalah yang paling benar, dan untuk mempertahankan pendapatnya, dia akan melakukan upaya menolak pendapat orang lain itu, sembari marah dan mempengaruhi orang lain agar mengikuti seperti apa pendapatnya. Memaksakan diri untuk melakukan atau membeli sesuatu dan akhirnya menempuh jalan kredit yang sebenarnya dia itu tidak atau belum mampu, di mana hal tersebut akan menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri. Lebih mementingkan dan memperhatikan penampilan luar daripada isi, atau menipu diri sendiri dengan cara menunjukkan gaya yang mewah, padahal aslinya kebalikannya. Memperlihatkan seolah-olah dia telah sukses atau berhasil kepada teman, kerabat atau orang lain, padahal dia sebenarnya belum sukses atau belum berhasil, dan lain-lain. Penyebab gengsi ada dua. Satu, sikap penerimaan kita yang terlalu memperhatikan bagaimana kata orang, sehingga kita terpengaruh dengan pendapat orang lain, padahal pikiran dan pendapat seseorang dengan orang lainnya belum tentu sama. Apa yang menurut kita benar belum tentu menurut orang lain benar. Demikian sebaliknya. Akan tetapi kita tidak boleh juga mengabaikan begitu saja pendapat orang lain sebagai masukan dan koreksi serta pertimbangan untuk kebaikan diri kita sendiri, kiranya layak pula diperhatikan. Namun jika kita sampai menghabiskan waktu hanya untuk memikirkannya, sepatutnya tidak perlu. Sikap yang baik dan benar adalah pertengahan dari itu. Tidak boleh terlalu cuek dan jangan pula terlalu memikirkannya. 2. Lingkungan juga dapat memberikan faktor pengaruh yang besar terhadap kepribadian diri seseorang. Sebagai contoh, anak yang sejak kecil telah dididik dengan sikap gengsi dan tinggi hati, atau seseorang yang berteman dengan orang yang selalu mengedepankan gengsi, maka tanpa disadari lambat laun si anak dan yang bersangkutan akan bersikap seperti itu. Sifat gengsi adalah merupakan sebuah sikap yang dibentuk dari watak dan kebiasaan, pandangan, penilaian, serta pendapat dirinya sendiri hanya berdasarkan ego, karena merasa dirinya mempunyai kelebihan dalam banyak hal dari orang lain. Sedangkan akibat gengsi memiliki dampak negatif, baik akibat yang ditimbulkannya itu kecil ataupun besar adalah tergantung besar kecilnya pengaruh dari sikapnya itu sendiri. Dengan demikian, agar kita tidak sampai seperti itu, kuncinya adalah selalu bersyukur dengan apa yang ada dan bersikap rendah hati. Apabila kedua hal tersebut ada dalam diri seseorang, insya Allah sifat-sifat buruk seperti berbangga-bangga diri, tinggi hati dengan meremehkan atau merendahkan orang lain, dengan selalu mengedepankan gengsi akan menyingkir. Walaupun begitu, tidak semua gengsi harus dicela. Ada juga gengsi yang baik, yaitu suatu ketidakinginan akan celaan karena perbuatan buruk kita. Ini yang disebut iffah, atau yaitu menjaga kehormatan. Kesimpulan, orang yang memelihara penyakit sifat gengsi ini telah diikuti oleh beberapa penyakit hati lainnya, yaitu antara lain suka berbohong, merasa diri lebih dari orang lain, rasa bangga diri, suka mengejek, mencaci orang, sombong, takabur, angkuh, ria, keras hati, tinggi hati, tidak atau kurang bersyukur dan egois, serta cinta dunia. 28. Sombong atau takabur, angkuh. Penyakit sombong atau takabur, angkuh itu muncul pada diri seseorang adalah karena merasa dirinya besar, kuat, hebat, berkuasa, atau punya jabatan, atau merasa diri memiliki kelebihan dari yang lain. Kesombongan inilah yang menyebabkan setan terusir dari surga dan telah dikutuk oleh Allah selamanya.
Hadirnya rasa sombong sangat halus sekali. Salah satunya banyak orang yang telah merasa tawadu atau rendah hati, padahal tanpa disadari dirinya di mata orang lain sedang menunjukkan sikap sombongnya. Adapun tentang sikap sombong ini, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tidak akan masuk surga siapa yang di dalam hatinya ada kesombongan, walau seberat debu. Hadis riwayat Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar telah mengharamkan surga untuk dimasuki oleh orang-orang sombong, karena sifat sombong hanya Allah yang berhak menyandangnya, dan layak bagi Allah yang memang memiliki kuasa serta keagungan yang sempurna, sedangkan terhadap seluruh makhluknya hanya sekedar menerima kemurahan darinya saja. Dalam Al-Quran disebutkan, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi, dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Quran Surat Al-Isra 37. Penyakit sombong atau takabur ini memang benar-benar seperti bau busuk yang bagaimanapun tidak dapat ditutup-tutupi dan disembunyikan. Bagi orang yang mengidap penyakit ini sangat mudah dilihat oleh mata telanjang dan dapat dirasakan oleh semua hati siapapun. Cobalah perhatikan penampilan orang yang sifatnya sombong atau takabur, mulai dari senyum sinisnya, lirikan mata, mimik, raut wajah, tarikan napas, tutur kata, jumlah kata, nada suara, bahkan senandungnya pun benar-benar menunjukkan keangkuhan. Begitu juga dengan cara dan gaya berjalannya, duduknya, menerima tamu, cara berpakaiannya, cara menyapanya, dan ketika berhadapan atau berpapasan dengan orang, bahkan hingga gerak-gerik tangannya, semuanya itu menunjukkan gambaran orang yang benar-benar sombong atau angkuh dan buruk perangainya. Rasulullah SAW bersabda, sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan sesama manusia. Hadis riwayat Muslim. Jika dalam hati kita ada satu dari dua hal ini, atau bahkan kedua-duanya ada, atau menolak kebenaran dan merendahkan sesama manusia, itu tandanya diri kita ini telah termasuk dalam barisan orang-orang yang sombong. Ada juga orang yang merasa dirinya mulia, dekat pada Allah, baik, soleh, dan lain-lain, lalu memandang orang lain dengan pandangan yang merendahkan. Hal sedemikian juga adalah merupakan suatu gambaran kesombongan diri. Jika ada orang yang menyampaikan kebaikan dan kebenaran, akan tetapi hal itu datang dari orang yang kedudukannya lebih rendah dari dirinya, maka bagi orang-orang sombong akan menolaknya. Dan Allah telah berfirman yang artinya, masuklah kamu ke pintu-pintu neraka jahanam, sedang kamu kekal di dalamnya, maka itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang sombong. Quran Surat Al-Mu'min 76. Kesimpulan, sifat sombong atau takabur atau angkuh itu dapat timbul dan terjadi adalah karena berbagai faktor, antara lain karena faktor pangkat, karena jabatan, kedudukan, karena materi, kekayaan, karena keturunan, karena ketampanan atau kecantikan, karena kecerdasan, karena kekuasaan, karena banyaknya gelar pendidikan, karena faktor ibadah, karena kekuatan atau keberanian dan sebagainya. Padahal Allah sangat membenci kepada orang-orang yang sombong, hingga seseorang tidak dapat masuk ke surga Allah sepanjang masih ada kesombongan dalam hatinya, meski sebesar biji zarah atau sawi. Orang yang sombong adalah orang yang tidak mengenal dirinya. Apa sih yang kau sombongkan? Kau hebat karena kau dihebatkan Allah. Kau kaya karena kau dikayakan Allah. Kau kuat karena kau dikuatkan Allah. Kau pintar karena kau dipintarkan Allah. Kau berani karena kau diberanikan Allah. Kau juga terkenal karena diterkenalkan oleh Allah. Demikian sebaliknya. Dan semua itu hanya karena Allah. Jadi apa yang kau sombongkan dari dirimu, teman? Adapun orang yang sombong atau takabur atau angkuh ini juga menyimpan penyakit hati lain, seperti suka mengejek atau mencaci orang, suka berbohong, keras hati, ria, tinggi hati, rasa bangga diri, tidak bersyukur, hasad, iri hati dan dengki, cinta dunia,
merasa diri lebih dari orang lain, suka menghina, bangga dengan amal ibadahnya, munafik, egois dan gengsi. 29. Iri hati dan dengki. Penyakit iri hati dan dengki atau hasad yang ada dan bersemayam dalam diri manusia adalah merupakan suatu penyakit seseorang yang tidak senang jika ia mengetahui atau mendengar atau melihat orang lain senang, dan dia akan senang jika mengetahui atau mendengar atau melihat orang lain itu dalam keadaan susah. Manusia sejenis ini selalu menginginkan agar kesenangan orang lain itu hilang atau tidak terjadi. Kalau bisa dia sendiri saja yang senang, yang lain susah. Biasanya sifat penyakit iri hati dan dengki ini diiringi dengan upaya darinya untuk mencari-cari kesalahan orang lain yang dia dengki tersebut dengan menjelek-jelekkan dan memfitnahnya. Orang yang berpenyakit iri hati susah untuk menikmati kehidupan yang normal karena hatinya yang busuk tidak akan tentram sebelum dia melihat orang lain tersebut mengalami penderitaan dan kesulitan. Imam Ali berkata, tidak ada orang jalim yang menjalimi orang lain sambil sekaligus menjalimi dirinya sendiri selain orang yang dengki. Karena orang ini kerap untuk melakukan berbagai hal agar dapat memuaskan rasa iri hati dan dengkinya. Apabila usahanya itu tidak berhasil untuk membuat orang lain jadi menderita atau mengalami kesusahan, maka ia pun akan menjadi stres dan frustasi. Rasulullah SAW menyatakan bahwa perbuatan iri hati dan dengki tersebut dapat menghapuskan semua pahala amal kebaikan yang telah dilakukan atau dikerjakan oleh seseorang. Sebagaimana sabdanya, jauhkanlah dirimu dari iri hati, karena sesungguhnya iri hati itu memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Daud. Simpulan, senang hatinya kalau melihat orang lain susah, dan susah pula hatinya kalau melihat orang senang. Itulah penyakit hati hasad atau iri hati dan dengki. Penyakit hati ini sudah diikuti oleh penyakit hati lain, yaitu suka memfitnah, ghibah, menggunjing, suka mengejek, mencaci orang, jolim, dendam dan benci berkepanjangan, sombong, angkuh, takabur, suka menipu, suka berbohong, suka menghasut, tinggi hati, keras hati, kurang atau tidak bersyukur, suka mengadu domba, munafik, buruk sangka, gengsi serta egois. 30. Bakil atau kikir, pelit. Allah berfirman yang artinya, dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Al-Hasyr 9. Penyakit bakil atau kikir atau pelit ini adalah merupakan sifat manusia yang tidak mau atau merasa enggan bahkan berat hatinya untuk memberikan sebagian dari hartanya kepada orang-orang yang sedang membutuhkan bantuan. Penyakit hati manusia kikir atau pelit ini adalah merupakan suatu penyakit hati yang berasal dari sifat dan keinginan manusia-manusia yang berwatak sangat egois serta mementingkan diri sendiri. Dan setiap manusia yang dalam hatinya hanya semata-mata untuk menyenangkan dirinya sendiri saja, apalagi dengan cara yang berlebihan, pasti akan berujung menelorkan watak yang pelit. Penyakit pelit atau kikir atau bakil ini secara medis dapat berpengaruh langsung pada gangguan fisik manusia. Karena manusia yang kikir akan selalu merasakan kecemasan dan kegelisahan, karena merasa takut hartanya akan berkurang atau habis dikarenakan pemberiannya itu, sehingga hal yang sedemikian secara otomatis dapat dipastikan berpengaruh pada kesehatan jasmani yang bersangkutan. Telah banyak dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis tentang penyakit kikir atau pelit. Hal ini cukup menunjukkan bahwa dalam Islam melarang semua umatnya untuk memiliki sifat kikir atau pelit atau bakil, sebagaimana Allah berfirman, sekali-kali janganlah orang-orang yang bakil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Ali Imran 180. Kesimpulan,
Penyakit hati pelit atau disebut juga dengan kikir atau bakil ini sama artinya orang yang tidak bermurah hati dan berat tangan memberi. Selalu saja dia berpikir yang membuat ia tidak jadi bersedekah atau membantu orang lain yang patut dibantu atau ditolongnya. Yang selalu timbul dalam hati dan pikirannya itu takut akan rezekinya berkurang atau habis. Bahkan takut enggak dapat rezeki lagi. Merasa takut enggak makan dan takut miskin. Padahal hidup dan rezeki setiap makhluk sudah diatur oleh Allah. Dia selalu mementingkan dirinya sendiri. Tidak pernah ia berpikir bahwa orang gila atau sinting enggak waras saja bisa hidup dan makan. Binatang saja yang juga enggak punya pikiran bisa hidup dan makan. Sementara dia sendiri tidak pernah berpikir kalau membantu, memberi orang lain tidak harus besar nilainya. Tergantung kemampuan dan keikhlasan kita. Orang lain yang dibantu juga tidak selalu melihat dari nilai besar kecilnya. Saking pelitnya yang nilai kecil saja tak pernah ia memberi, apalagi nilai besar. Sifat pelit orang ini lazimnya sudah tertanam penyakit hati lain, yaitu tidak bersyukur, egois, bimbang dan ragu, keras hati dan suka bohong serta munafik.